pagi jemaat Tuhan. Selamat tahun baru. Saya senang sekali bisa melewati tahun 2022 dan bisa memasuki tahun 2023. Saya berharap, kami sebagai jemaat juga berharap bahwa Bapak Ibu Saudara bersemangat menyambut tahun 2023. Dan mari kita memuji-muji Tuhan dan mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa menchat di situ, katakan selamat tahun baru kepada saudara-saudara di dalam jemaat. Dan beri semangat satu sama lain, katakan semangat tahun baru, ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Mari kita hitung setiap kebaikan Tuhan, saudara. Tidak pernah Dia lepas dari kita, saudara. Kasih setia Tuhan selalu ada dan baru setiap hari. Amin. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh oh, na 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 na, na 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 na, oh oh oh. Amin. Amin. Di dalam hidup kita selalu ada mujizat Allah terjadi. Amin.
Tuhan. Haleluya Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kamu katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu dalam hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, 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 lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas, lakukan lagi Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Amin Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan, hidupku penuh mujizat. Yes, amin. Amin Bapak Ibu. Kita aman di dalam Tuhan. Amin. Seperti di Mazmur 23 mengatakan, Dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami yang Kau pelihara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Amin Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kasih setiamu selalu baru
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Yes Lord. Amin Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. Thank you, God. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life you have been faithful. Benar Yesus, terima kasih Tuhan.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yes, thank you, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Katakan sekali lagi, saudara. Your goodness is running after me. Yes, amin. Tuhan, terima kasih, kebaikan-Mu akan mengejar kami. Kami berbahagia memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Tuhan. Kami aman, Tuhan, menjalani tahun yang baru ini, Tuhan. Sebab kebaikan-Mu akan selalu ada dan mengejar kami setiap hari. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru 2023. Mari kita percaya bahwa di sepanjang tahun ini kita tetap terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita banyak menggenapi apa yang Tuhan rancang di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada sepanjang tahun ini. Itulah yang kita percaya, itulah yang menjadi harapan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tema kita untuk tahun 2023 ini adalah unity atau kesatuan. Nah, jadi sepanjang tahun ini juga dari bulan ke bulan, tema besar ini akan terus kita pelajari, dipecah menjadi berbagai topik di dalam berbagai pengaplikasiannya, penerapannya. Sehingga kita percaya bahwa apa yang Tuhan inginkan, khususnya di dalam bagaimana kita membangun kesatuan, ini dapat kita bangun dari waktu ke waktu. Nah, unity adalah salah satu sifat Allah yang memang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi Allah memberikan satu contoh yang sempurna sebenarnya. Itulah sebabnya kita mengenal satu doktrin yang sangat penting, yaitu doktrin Tritunggal. Jadi Allah kita itu Esa, tetapi dia ada di dalam 3 pribadi. Ya, mungkin kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sana, tapi sebagai gambaran, seandainya saja kita tidak mengenal Allah yang Esa itu dalam 3 pribadi, maka tentu saja kita tidak punya contoh yang sempurna mengenai kesatuan. Jadi seolah-olah itu hanya satu perintah dari Allah supaya kita bersatu, tapi dalam persatuan seperti apakah? Akhirnya kita hanya akan melihat pada contoh-contoh kesatuan yang diupayakan oleh manusia. Tetapi dalam Tritunggal ini Allah sudah memberikan contohnya yang sempurna. Amin. Jadi karena ini adalah salah satu karakter Allah yang diperlihatkan kepada manusia,
tentu saja Allah juga menaruh ya satu keinginan atau satu gambaran di dalam diri setiap dari kita. Itulah sebabnya sebagai makhluk sosial, kalau kita ini adalah manusia yang baik, ini kita bicara secara umum, secara universal, maka manusia cenderung suka pada kesatuan. Jadi artinya manusia tidak suka pada perpecahan, pada perselisihan, pada persengketaan. Tetapi secara natur manusia cenderung merasa suka, merasa nyaman dengan kesatuan. Sebagai contoh misalkan kita ada di dalam satu situasi ya dengan beberapa orang, katakanlah di dalam tempat kita bekerja dengan rekan-rekan kerja, maka saya yakin bahwa kita akan merasa senang, merasa nyaman kalau suasana kerja itu bersatu, ada kesatuan dibanding kalau di dalam suasana kerja itu ada perselisihan, ada sikut-menyikut, ada persaingan yang tidak sehat, ada perpecahan. Itu keadaan yang tidak kita inginkan. Ya, jadi kalau kita berefleksi ke dalam saja, kita pasti yakin bahwa saya lebih suka pada satu keadaan, satu komunitas yang ada kesatuannya dibanding dengan perpecahan. Nah, ini adalah satu perasaan, satu pikiran yang memang Allah taruh di dalam kita. Ini adalah cerminan. Nah, jadi sebagai jemaat, saudara, kita ingin bertumbuh. Itulah sebabnya sebagai gereja kita menetapkan, ya Pastor Diki bersama dengan tim menetapkan sasaran-sasaran yang akan kita capai. Nah, sebagai jemaat kita semua ada di sana. Nah, jadi hal yang sama adalah supaya setiap dari kita itu juga bergerak, bertumbuh, bergerak maju, ya menjadi lebih berbuah, lebih berdampak dan lain sebagainya. Nah, disitulah benar-benar kita perlu kesatuan. Jadi mungkin sebagai kesempatan pertama ini kita lebih banyak berfokus pada kesatuan jemaat. Nah, saudara, berarti kita harus menyadari bahwa kalau ada musuh yang ingin menghancurkan kita, maka yang dituju, yang disasar itu adalah unity-nya. Bagaimana supaya unity ini pecah? Bagaimana supaya kita tidak pernah berhasil membangun kesatuan di antara kita? Nah, ada satu teks yang akan menjadi acuan kita, yaitu Efesus 4 ayat 3. Jadi hanya satu ayat yang pendek. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, ada 3 poin yang kita akan pelajari pagi hari ini. Poin pertama adalah kesatuan yang kita maksudkan di sini adalah kesatuan yang dari Allah. Jadi bukan buatan manusia, tapi kesatuan dari Allah. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah memelihara kesatuan itu. Dan yang ketiga, kesatuan yang kita maksudkan di sini berdiri di atas keberagaman. Ya, itu 3 poin. Nah, yang pertama dulu, saudara. Kesatuan yang kita maksud itu berasal dari Allah. Bukan kita yang menyatukan, tetapi Allah lah yang menyatukan kita. Yaitu di dalam Kristus. Itulah sebabnya Kristus datang di dalam hidup setiap kita. Dan Kristus menyatukan kita. Jadi sebenarnya kita satu di dalam darahnya. Satu di dalam penebusan itu. Satu di dalam karya Kristus itu. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan kesatuan yang diupayakan oleh manusia. Nah, saudara tahu bahwa manusia juga bisa, ya banyak contohnya di dalam sejarah, ya pribadi-pribadi yang kuat, yang mengusahakan satu persatuan di dalam komunitasnya, di dalam bangsanya. Misalnya kalau kita ingat di dalam pelajaran sejarah, Mahapatih Gajah Mada, dengan sumpah palapanya, dia bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Jadi boleh dibilang itu adalah karya dia, lahir dari tekad dia, pemikiran, ide dia, dan usaha dia. Bagaimana dia lalu menyusun satu pasukan yang kuat, mungkin kita mengenal pasukan Bayangkara, yang melakukan peperangan di sana sini dengan cara damai maupun cara kekerasan, akhirnya sampai Nusantara itu menjadi satu. Nah, apa bedanya, saudara? Apa bedanya kesatuan yang diupayakan oleh manusia dengan kesatuan yang berasal dari Allah, yang adalah karya Allah sendiri? 3 hal. Pertama, bedanya di dalam prosesnya.
Jika manusia yang menyatukan, maka dari proses itu kita melihat ada satu dominasi. Ya, ada satu penguasaan, penaklukan. Entah dari satu individu pemimpin ini, atau dari sekelompok kecil yang biasanya kita sebut kelompok elit. Dominasi atas kelompok sisanya yang lebih besar. Nah, kalau kesatuan itu berasal dari Allah, maka kita semua ini setara. Tidak ada dominasi, saudara. Kita semua ini setara dan saling melayani. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu ada di dalam fungsinya, di dalam tanggung jawabnya. Itu memang berbeda-beda. Tapi tidak ada dominasi. Jadi kita harus melihat bahwa berbeda sekali. Kesatuan yang Tuhan inginkan ada di dalam gerejanya, ada di dalam diri anak-anaknya. Dengan kesatuan yang banyak kita lihat contohnya diupayakan oleh manusia. Itulah sebabnya prinsip. Ya, di dalam Matius 20 ayat 25-27, Yesus mengatakan, membandingkan. Yesus katakan pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, Yesus katakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi yang besar itu berarti menjadi pelayan. Yang dianggap terkemuka itu berarti menjadi hamba. Jadi bukan dominasi, saudara. Nah, jadi sekaligus yang kedua, perbedaannya lagi, tadi prosesnya, ini dalam prinsipnya. Kalau kesatuan itu diupayakan oleh manusia, maka yang ditinggikan adalah manusia. Tetapi kesatuan yang dari Allah, berarti kita semua di dalam kesetaraan kita ini hanya meninggikan Allah saja. Tidak ada manusia yang ditinggikan, tidak ada manusia yang dianggap lebih, tidak ada manusia yang boleh mendominasi. Dan yang ketiga, perbedaannya antara kesatuan dari Allah dan kesatuan dari manusia, itu di dalam hal visinya. Kalau kesatuan itu diupayakan dan berasal dari manusia, maka tentu saja yang dibawa adalah visi dari si manusia ini. Visi seorang pemimpin, visi satu kelompok elit. Tapi kesatuan yang dari Allah, berarti kita semua tunduk dan dibawa dan menuju pada visinya Tuhan. Visi yang dari Allah. Saudara, boleh dibilang setiap jemaat itu punya visi yang satu. Hampir mirip-mirip, walaupun ada variasi di dalam misinya, di dalam metodanya. Tapi kurang lebih visi dari gereja Tuhan yang universal ini, itu hampir sama. Sama boleh dibilang, memberitakan Injil, membawa terang, menjadi garam, menjadi terang dunia. Memberikan dampak yang baik, memelihara ciptaan. Ya, itulah sebabnya, menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Ini hampir sama, saudara. Jadi visi dari Allah. Jadi saudara, kesatuan yang kita bicarakan, ini asalnya dari Tuhan dengan sifat yang kekal. Apapun yang manusia capai dan mereka sebut satu kesatuan, itu pasti sifatnya temporer. Tapi kesatuan yang dari Allah ini kekal. Ya, itulah sebabnya dikatakan kesatuan roh. Ya, rohnya itu huruf besar. Saudara ingat bahwa nanti di dalam akhirnya, di ujung dari rancangan yang Allah perlihatkan melalui Alkitab, di dalam kitab Wahyu, itu di situ dicatat mengenai satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan mereka semua berdiri di hadapan tahta dan anak domba. Ya, itu proyeksi kesatuan yang luar biasa. Nah, baik saudara, poin kedua, tadi kesatuan berasal dari Allah, karya Allah. Yang kedua, bagian kita. Tugas kita adalah memelihara kesatuan itu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di situ Paulus berbicara mengenai karakter-karakter yang selayaknya ada di dalam setiap kita. Di situ disebut mengenai rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Nah, tiga yang pertama yang disebutkan, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, ini adanya internal, saudara. Artinya di dalam diri manusia. Ini adalah karakter dari manusia batiniah. Jadi itu harus ada di dalam kita, kita bangun di dalam kita.
kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena kalau hal-hal ini hanya ada di dalam bentuk luar, perilaku luar, sementara di dalamnya tidak ada, maka yang terjadi di dalam kita itu akan penuh pergolakan. Dari luar kita kelihatan rendah hati, dari luar kita kelihatan sabar, tapi di dalam kita, batin kita tuh bergolak. Misalkan kita menuntut satu penghormatan, kita punya ekspektasi ini, pengharapan seharusnya begini, seharusnya begini. Seharusnya orang memperlakukan saya seperti ini, itu bergolak. Walaupun karena kita tahu etika, dari luar kita berusaha untuk kelihatan rendah hati atau kelihatan sabar. Nah jadi saudara, kita semua bisa punya banyak pengalaman, ya, punya banyak cara untuk membangun karakter yang baik ini. Tapi saya hanya ingin munculkan satu hal, bagaimana kita membangun terutama kerendahan hati. Yang terutama adalah saudara, jangan ada keinginan atau tuntutan untuk dihormati. Ya itu pertama dulu. Ya itu modal pertama. Karena begitu di dalam kita selalu mengharapkan bahwa orang memperlakukan saya secara demikian, menurut yang saya harapkan, pasti kita akan kecewa saudara. Karena kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita tidak mungkin, tidak akan bisa memperlakukan setiap orang dengan sama. Pakai satu ukuran, selalu konsisten, saya memperlakukan sahabat saya A, sahabat saya B dengan sama persis. Itu sulit saudara bagi setiap kita. Jadi pasti seringkali kita mengalami mengapa seseorang memperlakukan saya berbeda. Dibandingkan dia memperlakukan si A, si B, si C. Saya mengapa diperlakukan berbeda. Saudara, karena ada satu tuntutan, satu keinginan, satu pengharapan, saya ingin diperlakukan secara sedemikian. Saudara mari kita hilangkan. Dan mari kita meneladani Kristus. Apa yang dikatakan? Bahwa di dalam rupa Allah, Kristus, Yesus tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam manusia itu, Yesus telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, tidak menganggap satu kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu adalah teladan Kristus, saudara. Poin ketiga, kesatuan yang kita maksudkan, ini justru berdiri di atas keberagaman. Jadi artinya saudara, kita tidak mengejar keseragaman, tapi memang kita beragam. Allah menciptakan kita satu dengan yang lain, itu unik. Allah menciptakan saya unik, Allah menciptakan saudara unik. Dengan karyanya, dengan tangannya, dengan hatinya sendiri. Unik, berbeda. Saudara kita memang berbeda dalam banyak hal. Yang jelas latar belakang kita berbeda. Ya, kita bisa menemukan banyak faktor-faktor perbedaan. Itu harus kita pelihara justru, bukan untuk kita seragamkan. Ya, saudara mengerti bedanya ya. Kalau seragam itu hanya bentuk luar. Kita semua pakai baju yang warnanya sama, kita bertindak dengan cara yang sama persis. Ya, seperti misalkan orang baris berbaris, langkahnya harus sama, kiri ya kiri, kanan ya kanan. Saudara enggak bisa, karena Tuhan menciptakan kita itu unik. Nah, jadi pertanyaannya, apakah keberagaman yang memang harus kita pelihara, yang harus kita biarkan dan hargai? Saudara, kepribadian ya, atau style atau gaya kita. Ada orang yang cenderung pendiam, ada yang orang yang cenderung heboh misalkan. Mari kita merasa aman dengan itu bahwa memang saya berbeda. Ya, kemudian apalagi saudara? Kita punya kecenderungan-kecenderungan tertentu. Misalkan saya cenderung menyukai yang ini, saya cenderung menghindari yang ini. Tidak suka yang ini, saya suka yang ini. Ya, hobi kita, kegemaran kita, usia kita, mungkin kemampuan kita, pengalaman kita, itu semua berbeda saudara. Itu beragam. Nah, biarkan itu di dalam keberagaman. Nah, tetapi poinnya, di dalam keberagaman ini kita membangun satu kesatuan, satu unity. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan beragam dalam hal apa? Sekarang pertanyaannya, bersatu atau unity di dalam hal apa? Yang jelas saudara, sebagai satu jemaat, kita satu di dalam visi kita. Ya, mungkin Pastor Diki sudah sering membagikan di dalam berbagai kesempatan, tapi saya akan sebut lagi. Visi kita,
menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Ya, saudara lihat, ini indah sekali. Ya, banyak hal-hal penting di sini. Menjadi murid Kristus. Jadi visi kita, tujuan kita, goal kita adalah setiap kita ini adalah murid. Murid artinya apa, saudara? Belajar. Ya, orang yang terus-menerus belajar. Terutama murid Kristus. Belajar firman-Nya. Kemudian mencintai Tuhan dan jemaatnya. Jadi dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai usaha, kita membangun, menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan, ditunjukkan dengan mengasihi jemaatnya. Untuk menjadi berkat, saudara. Jadi semua yang kita bangun, bukan hanya untuk diri kita atau bahkan jemaat kita, tapi untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Ya, jadi dalam hal itu kita satu. Kemudian kita bisa menyebut lain lagi. Biasanya dari visi lalu turun menjadi misi. Ya, dalam poin-poin yang lebih terinci. Lalu kita mengenal ada core values, home, ya, honor, ownership, merciful, enthusiasm, home, ya, rumah. Itu adalah core value kita. Ya, kita menjadi satu di situ. Kemudian apa lagi? Kita menjadi satu, membangun kesatuan di dalam hal what we believe. Ini bicara mengenai pengajaran atau mengenai doktrin-doktrin yang mendasar. Kita satu. Ya, jadi bukan aneka rupa angin-angin pengajaran, tapi satu di dalam what we believe. Ya, ada satu kesatuan. Nah, jadi kesimpulan, saudara. Ingat bahwa pertama, Allah yang menyatukan kita. Bukan karya manusia, ini karya Kristus sendiri. Yang kedua, tugas kita, tanggung jawab yang Allah berikan, bagaimana kita memelihara kesatuan roh itu di dalam ikatan damai sejahtera. Itu bagian kita yang bangun, kita yang pelihara di dalam ikatan damai sejahtera. Dan yang ketiga, kesatuan yang kita bangun ini berdiri di atas keberagaman. Jadi boleh dibilang unity in diversity. Ya, kesatuan di dalam keberagaman. Jadi bedakan, kita harus bisa membedakan dalam hal-hal apa memang kita berbeda. Sekaligus hal-hal apa yang harus kita satukan. Ya, pembedaan ini penting. Nah, mungkin dalam waktu-waktu mendatang kita akan banyak merinci di dalam poin yang ketiga ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru ini. Untuk segala yang Kau berikan kepada kami sebagaimana kami adanya. Untuk kesehatan kami, untuk berkat, untuk rezeki yang Kau berikan, pemeliharaanmu, untuk orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, saudara, sahabat kami, untuk jemaat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau menanam kami menjadi batu hidup. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami percaya bahwa sepanjang tahun ini Engkau akan membukakan banyak isi hati-Mu yang membuat kami menjadi satu, yang membuat kami membangun kesatuan ini dengan lebih lagi, baik di dalam keluarga kami, di dalam persahabatan, di dalam relasi-relasi kami, maupun di dalam jemaat rumah-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan terus melakukan karya-Mu di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom JB3 Home for All, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih banyak saudara terus senantiasa setia untuk mengikuti ibadah online di hari pertama di tahun 2023, 1 Januari. Dan kita berharap di tahun 2023 ini akan terjadi ledakan-ledakan istimewa, ledakan-ledakan rohani, di mana terjadi banyak sekali orang-orang yang benar-benar mengalami kesuksesan ilahi. Terima kasih, dan kita berharap kita akan terus berjalan bersama Tuhan di tahun 2023 ini. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami juga ingin menyapa bila di antara saudara ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah online pagi hari ini, boleh saudara mengisi QR Code sebagai jemaat baru di jemaat kita. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kita, dan persembahan kita akan diberikan secara online melalui QR Code yang ada di layar yang saudara bisa saksikan pagi hari ini.
ada persembahan untuk khusus diakonia, saudara bisa mengkliknya. Dan juga ada persembahan perpuluhan dan juga persembahan minggu, persembahan bulanan bagi saudara yang ingin memberikannya. Tersedia QR Code, saudara bisa mengklik dan bisa mengisinya. Baik, kita akan sama-sama juga menyaksikan beberapa pengumuman berikut ini, yaitu jemaat kita mulai hari Selasa tanggal 3, Office Center JB3 akan dibuka kembali dan akan ada aktivitas rutin yang diselenggarakan di Office JB3. Dan juga di The Gap Lounge akan kembali dibuka hari Selasa tanggal 3 Januari. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan satu doa. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya Engkau akan terus menuntun kami. Ini tangan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun setiap kami. Dari waktu ke waktu, Engkau yang akan membawa kami dalam setiap pengalaman. Engkau akan selalu hadir di dalam hidup kami. Tuhan, karena kami percaya jalan yang Kau sediakan bagi kami adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan yang penuh dengan pertumbuhan. Satu jalan kemajuan, di mana Engkau menarik kami semakin dekat, semakin mengenal Engkau, semakin dalam masuk di dalam rencana-Mu. Dan saudara, marilah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita semua tetap tinggal di dalam kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kasih anak-Nya Yesus Kristus. Dan kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.